Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk minggu ketiga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tema menyongsong era revolusi industri 4.0. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas ya di pertemuan ini. Yang pertama adalah revolusi industri, kemudian big data dan AI, kemudian yang ketiga internet based society, yang keempat digital economy, yang kelima era disruptif, kemudian yang keenam adalah generasi milenial. Oke, kita akan membahas mengenai revolusi industri ya, di sini pengertiannya. Jadi, industrialisasi itu mempermudah pekerjaan, mengurangi kelaparan, dan meningkatkan harapan hidup ini ya. Nah, walaupun awalnya menimbulkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan, nah pada akhirnya mendatangkan kekayaan dan kenyamanan hidup. Jadi, industrialisasi itu pada dasarnya adalah proses perubahan dari masyarakat yang awalnya banyak bekerja di bidang pertanian ataupun manual ya. Jadi hal ini menjadikan masyarakat yang menggunakan mesin, kemudian pabrik dan juga teknologi seperti itu. Kemudian ini dijabarkan adalah industrialisasi itu mempermudah pekerjaan. Jadi gini, dulu itu kan banyak pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia atau hewan ya. Jadi proses itu membutuhkan waktu yang lama dan juga beban yang berat. Nah, dengan adanya mesin dan juga teknologi, maka pekerjaan jadi lebih cepat dan juga efisien. Misalnya pada proses penanaman padi gitu ya, atau panen padi. Yang dulu itu kan menggunakan metode manual. Kalau sekarang sudah bisa memakai mesin seperti itu. Kemudian ada juga di sini bahwa industrialisasi itu mengurangi kelaparan. Jadi industrialisasi itu membantu produksi makanan dalam jumlah yang besar. Ya, jadi hasil pertanian tadi bisa diolah, kemudian disimpan dan juga didistribusikan dengan lebih baik gitu, atau jadi lebih banyak orang yang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Kemudian di sini juga industrialisasi meningkatkan harapan hidup. Jadi karena teknologi itu berkembang ya, terutama di bidang kesehatan, khususnya pada obat, rumah sakit, kemudian sanitasi gitu ya. Jadi angka kematian akan menurun dan orang itu bisa hidup lebih lama. Nah, di sini juga ada dampak negatif yang bisa dirasakan gitu ya. Jadi di awal industrialisasi itu tidak semua orang langsung bisa merasakan manfaatnya. Ya, jadi ada beberapa kesenjangan sosial, contohnya misalnya yang punya pabrik itu nanti mungkin bisa makin kaya atau makin makmur gitu ya. Nah, buruh itu bisa dikatakan bisa makin miskin seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa lingkungan yang rusak, seperti pengaruh polusi, limbah pabrik, dan juga penebangan hutan. Nah, hal ini juga bisa menjadikan dampak yang dimiliki atau terjadi gitu dalam jangka panjang gitu ya. Jadi seiring waktu berjalan, teknologi kan semakin berkembang gitu dan lebih ramah pengguna atau user friendly gitu ya. Jadi banyak inovasi yang membuat hidup lebih nyaman. Karena apa? Karena transportasi sudah lebih cepat gitu. Kemudian komunikasi juga mudah seperti internet ataupun adanya smartphone gitu ya, dan juga barang yang kebutuhan itu lebih murah dan mudah didapat seperti itu. Nah, ini mengenai revolusi industri. Selanjutnya di sini ada 4 gelombang revolusi industri ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah revolusi industri pertama. Di sini produksi beralih dari tenaga manusia atau hewan ke mesin uap ya. Nah, revolusi industri pertama ini bisa kita pahami sebagai titik awal perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan memproduksi barang ya. Nah, sebelum revolusi ini, hampir semua pekerjaan itu mengandalkan tenaga manusia ataupun hewan ya, misalnya kuda dan juga sapi contohnya gitu. Nah, produksi ini juga dilakukan secara manual ya, jadi prosesnya lambat dan juga jumlahnya terbatas.
Nah, di sini ada tokoh penting ya, namanya adalah James Watt pada tahun 1764 yang menyempurnakan mesin uap gitu ya. Nah, ini mesin ini menggunakan uap air sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan mesin gitu ya. Kemudian di sini juga ada perubahan suatu perubahan besar apa itu yaitu mekanisasi atau era mekanisasi. Jadi dengan adanya mesin uap, pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia mulai digantikan dengan mesin. Kemudian produksi jadi lebih cepat dan bisa dalam jumlah besar seperti itu ya. Kemudian juga adanya atau muncul pabrik-pabrik sebagai pusat produksi. Nah, inilah yang disebut tadi era mekanisasi. Nah, era mekanisasi ini bisa kita artikan bahwa ketika pekerjaan itu mulai dilakukan oleh mesin gitu ya. Jadi bukan lagi sepenuhnya oleh tenaga manusia seperti itu. Nah, hal ini juga memiliki dampak ke masyarakat ya atau bagi masyarakat. Contohnya adalah misalnya orang mulai bekerja di pabrik, bukan di rumah ataupun di ladang. Kemudian kota-kota industri sudah mulai banyak yang berkembang, ataupun produksi barang jadi lebih murah ataupun mudah didapatkan. Kemudian selanjutnya ada revolusi industri kedua. Ya, ada gabungan magnetik elektrik ya di sini ya. Jadi revolusi industri kedua ini adalah tahap lanjutan setelah mesin uap tadi, di mana sumber tenaga utama itu berubah menjadi listrik ya, dan sistem produksi itu jadi jauh lebih efisien. Nah, kalau revolusi industri pertama tadi kan pakai mesin uap ya. Kalau di revolusi industri kedua ini mulai digunakan listrik. Karena listrik itu kan lebih fleksibel, bisa dipakai di mana saja dan juga lebih mudah untuk dikontrol. Nah, di sini juga ada peran ilmuwan penting ya. Kalau di revolusi industri pertama tadi ada James Watt, kalau di revolusi industri kedua ini ada Michel Faraday. Jadi eh, peran ilmuwan ini sangat penting di sini ya, karena kan perkembangan listrik ini tidak lepas dari kontribusinya gitu ya. Nah, eh, ilmuwan ini menemukan hubungan antara listrik dan juga magnet atau dasar generator listrik gitu ya. Kemudian ada juga James Maxwell ya. Dia merumuskan teori yang menjelaskan bagaimana listrik dan magnet itu bekerja secara bersama. Nah, gabungan konsep ini disebut elektromagnetisme ya, atau yang jadi dasar teknologi listrik secara modern. Kemudian di era ini juga muncul sistem ban berjalan ya, yang terkenal digunakan oleh seorang ilmuwan juga, Henry Ford, dalam pembuatan mobil gitu. Jadi cara kerjanya adalah produk ini bisa bergerak di atas ban. Jadi setiap pekerja hanya mengerjakan satu bagian kecil gitu. Kemudian prosesnya juga jadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di revolusi industri kedua ini juga memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat ya, di mana di sini lahir banyak industri besar seperti mobil, kemudian listrik dan juga alat-alat rumah tangga. Nah, masyarakat juga mulai menggunakan barang-barang modern gitu ya. Kemudian standar hidupnya juga meningkat karena kan barang lebih terjangkau di sini. Selanjutnya ada revolusi industri ketiga. Ada di sini sudah masuk di era digitalisasi ya atau era otomatisasi. Jadi era digital lebih ke era otomatisasi. Nah, era otomatisasi ini merupakan tahap perkembangan industri yang memang dimulai sekitar tahun 70-an ya, 1970-an, ketika teknologi elektronik dan komputer itu mulai digunakan secara luas dalam proses produksinya. Jadi, revolusi industri ketiga ini adalah masa ketika mesin tidak lagi sepenuhnya manual, tetapi mulai dikendalikan oleh komputer dan juga sistem digital. Nah, di sini ada beberapa peran ya, peran utama atau peran teknologi utama dalam revolusi industri ketiga ini. Yang pertama adalah komputer. Komputer ini digunakan untuk
biasanya untuk mengontrol mesin di pabrik gitu, ataupun juga bisa untuk mengolah data produksi. Jadi pekerjaan jadi lebih cepat dan juga akurat dibandingkan dengan proses manual seperti itu. Kemudian juga ada internet. Jadi internet ini mulai menghubungkan komputer satu dengan yang lain gitu ya, ataupun perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian sistem produksi juga dengan monitoring yang jarak jauh sudah bisa dilakukan. Jadi informasi bisa dikirim dan juga diterima secara real time di revolusi industri ketiga ini. Di sini juga ada robot ya, tetapi masih dikontrol oleh manusia atau human operator ya. Jadi robot ini mulai digunakan di industri, tetapi masih dikendalikan atau diprogram oleh manusia atau kita sebut sebagai human operator. Jadi belum sepenuhnya mandiri seperti sekarang gitu ya. Contohnya adalah misal robot yang ada di pabrik mobil gitu yang membantu merakit bagian-bagian kendaraan seperti itu. Nah, di sini kenapa disebut era otomatisasi ya? Karena banyak proses yang memang dulunya dikerjakan oleh manusia, sekarang dilakukan oleh mesin secara otomatis gitu ya, berdasarkan program yang ada. Tetapi tetap ada manusia yang memang dia berperan mengatur, kemudian mengawasi dan juga memprogram sistem yang ada gitu. Nah, hal ini juga memiliki beberapa dampak bagi kehidupan kita ya, karena produksi lebih cepat dan juga efisien, kemudian kesalahan manusia juga bisa berkurang, biaya produksi pun juga bisa menurun seperti ini. Nah, kemudian muncul revolusi industri keempat di sini ya, atau era digital lanjutan ya di sini. Nah, ini merupakan tahap perkembangan industri terbaru di mana teknologi seperti AI, kemudian IoT, dan juga machine learning ini membuat mesin jadi lebih pintar ya, dan juga bisa bekerja sendiri tanpa banyak campur tangan manusia. Jadi, kalau di revolusi industri ketiga tadi, mesin dibantu komputer, tapi di revolusi industri keempat ini mesin jadi lebih cerdas dan juga saling terhubung. Jadi bukan cuma otomatis, tetapi juga bisa berpikir, kemudian bisa belajar dan juga mengambil keputusan sederhana seperti itu. Nah, di revolusi industri keempat ini ada teknologi utama yang memang berperan ya. Yang pertama adalah artificial intelligence atau AI. AI ini membuat mesin bisa mengenali pola gitu ya, kemudian mengambil keputusan, bahkan bisa belajar dari data seperti itu. Kemudian ada mesin learning. Kalau mesin learning ini bagian dari AI yang memungkinkan mesin tadi belajar dari pengalaman ya atau data seperti itu. Semakin lama dia semakin pintar gitu ya kalau machine learning. Kemudian ada IoT atau Internet of Things. Jadi IoT ini benda-benda yang memang terhubung ke internet ya. Contohnya adalah mesin pabrik yang memang sudah terhubung ke sistem pusat ataupun sensor yang sudah bisa mengirim data suhu atau tekanan atau dan lain sebagainya secara real time. Jadi semua perangkat itu bisa berkomunikasi di sini. Kemudian di sini juga ada robot ya, robot cerdas. Jadi robot di era ini tidak hanya mengikuti perintah, tetapi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi gitu ya. Contohnya robot yang bisa mengubah cara kerja saat ada kesalahan produksi seperti itu. Nah, di sini juga ada pernyataan penyatuan dunia online ya dengan industri produksi. Jadi maksudnya adalah dunia fisik seperti pabrik, kemudian mesin ini sudah terhubung dengan dunia digital ya. Jadi data ataupun internet. Semua itu bisa diproses dari atau dipantau dari jarak jauh, kemudian dianalisis secara real time, kemudian dikontrol lewat sistem secara digital juga gitu ya. Nah, kenapa hal ini kita sebut sebagai era digital? Karena kan hampir semua hal itu di sini berbasis data, kemudian terhubung oleh internet gitu ya, dan juga dikendalikan oleh sistem digital gitu. Nah, ini mengenai revolusi industri.
Selanjutnya di sini ada big data ya, ada big data. Kita jelaskan dulu apa itu big data. Nah, big data itu merupakan kalau di sini kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar ya dan terus bertambah gitu, yang memang berasal dari berbagai aktivitas kita sehari-hari, lalu dianalisis untuk memprediksi apa yang memang mungkin bisa terjadi di masa depan gitu. Jadi big data ini adalah atau big data ini seperti rekaman super lengkap ya di sini ya. Jadi tentang apa? Tentang aktivitas manusia dan juga sistem mulai dari apa yang kita klik, apa yang kita beli, kemudian lokasi kita, bahkan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi semua itu dikumpulkan jadi data seperti itu ya. Nah, data ini datang dari mana gitu ya? Nah, data ini tidak cuma dari media sosial kita, tetapi juga dari misalnya aplikasi yang kita pakai, kemudian ada penggunaan transaksi bank ataupun website yang memang kita buka gitu ya atau kita akses. Jadi hampir semua aktivitas digital itu menghasilkan sebuah data. Nah, kenapa data ini penting gitu ya? Data ini penting karena memang data itu bisa dianalisis untuk menemukan pola ya ataupun memahami kebiasaan dan juga memprediksi di masa depan. Jadi ini yang memang membuat big data itu sangat powerful ya. Misalnya kita contohkan di bidang e-commerce. Kalau kalian sering cari sepatu gitu ya, maka sistem akan merekomendasikan sepatu lain gitu ya. Karena kan data menunjukkan bahwa kalian itu tertarik dengan sepatu gitu, maka akan mencarikan hal lain. Nah, ini mengenai big data. Oke, selanjutnya ada area utama big data dalam bisnis di sini ya. Jadi eh, tiga area utama yang sangat membutuhkan akses terhadap big data. Yang pertama adalah improving decision making. Jadi di sini mengumpulkan intelijen pasar dan pelanggan untuk keputusan lebih baik dari desain produk hingga pemasaran. Jadi gini, improving decision making ini adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi perusahaan itu menggunakan data tentang pasar dan pelanggan gitu ya untuk membuat keputusan yang memang lebih tepat. Jadi bukan sekedar tebak-tebakan gitu. Intinya apa? Kalau dulu keputusan itu sering berdasarkan intuisi ya ataupun pengalaman ya. Kalau sekarang kan keputusan itu berdasarkan data yang nyata gitu ya atau dari data driven decision seperti itu. Nah, hal ini kan menjadikan lebih akurat, lebih terukur gitu ya. Kemudian di sini disebutkan intelijen pasar dan juga pelanggan. Apa sih itu ya? Jadi artinya adalah informasi yang memang dikumpulkan tentang perilaku pelanggan, kebutuhan pasar, dan juga tren yang memang sedang berkembang. Contohnya adalah produk apa yang paling laku gitu atau jam berapa orang itu sering belanja atau fitur apa yang memang paling disukai gitu ya. Nah, data ini nanti dipakai untuk apa gitu ya. Data ini bisa dipakai untuk misalnya desain produk gitu. Jadi perusahaan bisa tahu apa yang memang menjadi eh, kebutuhan pelanggan, apa yang pelanggan butuhkan gitu ya, atau apa yang memang kurang dari produk yang lama. Jadi produk baru bisa lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini juga bisa untuk strategi pemasaran ya, ataupun marketing. Jadi perusahaan nanti bisa menargetkan iklan ke orang yang tepat gitu, atau menentukan waktu promosi yang lebih efektif. Jadi iklan itu lebih ke kena sasaran ya, tepat sasaran seperti itu. Selanjutnya juga bisa untuk penentuan harga dan penjualan. Jadi untuk menentukan harga yang optimal. Kemudian bisa juga memprediksi permintaan gitu ya. Jadi bisa menghindari rugi atau stok yang berlebih seperti itu. Kemudian yang kedua ada improving operation, meningkatkan efisien internal, pelacakan performa mesin, optimasi rute pengiriman hingga rekrutmen talenta terbaik. Jadi improving operation ini adalah meningkatkan operasional ya, artinya perusahaan itu menggunakan data dan teknologi untuk membuat proses kerja internal itu jadi lebih efisien.
jadi lebih cepat dan juga hemat biaya gitu ya. Jadi fokusnya bukan ke pelanggan lagi, tapi ke dapur dalam di perusahaan tersebut. Bisa di produksinya, bisa logistiknya, bahkan SDM-nya ya atau karyawan. Tujuannya adalah untuk kerja yang lebih optimal lagi dengan sumber daya yang ada. Bagaimana caranya? Caranya di sini ada di misalnya pelacakan performa mesin gitu ya. Jadi eh, ada mesin yang memang dipasang oleh sensor atau IoT ya. Jadi perusahaan itu bisa tahu mesin bekerja secara normal atau tidak, ataupun kapan kemungkinan terjadi kerusakan gitu ya. Jadi ini kan bisa diperbaiki sebelum rusak gitu ya. Jadi hemat biaya dan juga waktu. Kemudian ada optimasi rute pengiriman. Jadi data lokasi, lalu lintas, kemudian jarak itu dianalisis. Maka sistem itu bisa menentukan rute tercepat atau rute paling hemat bahan bakar seperti itu. Kemudian rekrutmen talenta terbaik. Jadi data pelamar itu dianalisis ya seperti CV ataupun pengalaman dan juga skill gitu ya bisa dibantu dengan AI untuk screeningnya. Jadi perusahaan itu bisa menentukan kandidat mana yang paling cocok. Nah, hal ini kan bisa menghemat waktu seleksi gitu ya. Nah, kenapa hal ini penting gitu ya? Karena operasional yang efisien itu kan bisa mengurangi biaya, bisa menghemat waktu, bahkan juga bisa meningkatkan produktivitas. Agar apa? Agar perusahaan bisa lebih kompetitif di sini. Kemudian yang ketiga adalah monetization of data atau monetasi data gitu ya. Nah, ini artinya adalah perusahaan tidak hanya menggunakan data untuk analisis, tapi juga mengubah data menjadi sumber pendapatan ya atau uang gitu ya. Jadi di sini membangun big data ke dalam penawaran produk gitu. Ataupun memonetisasi data itu sendiri. Jadi data itu bukan cuma informasi, tetapi bisa jadi aset berharga yang memang bisa dijual atau dimanfaatkan untuk menghasilkan uang gitu ya atau pendapatan. Nah, maksud dari membangun big data ke dalam penawaran produk di sini adalah data itu bisa dijadikan bagian dari produk ataupun layanan ya yang ditawarkan ke pelanggan gitu. Jadi bukan cuma produk fisiknya, tapi juga produk plus datanya gitu ya. Jadi layanan yang memang sudah berbasis data. Nah, cara perusahaan menghasilkan uang dari data ini adalah bisa yang pertama menjual data, nah, namun secara legal ya dan juga terstruktur. Jadi data dikumpulkan, dianonimkan, kemudian dijual ke perusahaan lain. Nah, ini contohnya adalah data tren belanja gitu. Nah, ini kan dijual ke perusahaan riset pasar misalnya atau menjual insight. Jadi hasil analisis data, bukan data mentah tetapi hasil analisisnya gitu ya, seperti itu. Kemudian juga bisa produk berbasis data gitu ya. Jadi perusahaan itu membuat layanan yang memang bergantung pada data seperti itu. Misalnya aplikasi rekomendasi, kemudian layanan prediksi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa area utama ya. Jadi ada 3 area utama di big data dalam sebuah bisnis seperti itu. Selanjutnya ada artificial intelligence. Kalau di sini kita bahas peluang dan juga contohnya ya. Jadi kecerdasan buatan ini menurut Mirabito dan kawannya bahwa dia adalah sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan berpikir manusia melalui teknologi jaringan saraf. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya atau biasa kita sebut AI ini bisa dipahami sebagai teknologi yang membuat komputer itu bisa belajar, bisa berpikir mirip seperti manusia, tapi tentu dengan cara kerja yang berbeda. Karena AI itu bukan benar-benar punya pikiran gitu ya, tapi menggunakan data dan juga algoritma untuk mengambil keputusan gitu. Nah, salah satu teknik utama dalam AI itu adalah jaringan saraf atau neural network gitu ya, yang memang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Nah, di otak kita itu ada neuron yang memang saling terhubung untuk memproses informasi.
gitu ya. Nah, di AI itu ada penyauran buatan gitu ya dalam bentuk matematika yang memang juga saling terhubung dalam sebuah sistem. Jadi cara kerjanya begini. Misalnya diberi data seperti gambar, teks ataupun suara. Nah, dia akan belajar dari pola dalam data tersebut dan juga mengambil keputusan atau prediksi berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Jadi AI ini adalah sistem komputer yang belajar dari data, kemudian meniru cara manusia mengambil keputusan. Bukan karena dia cerdas seperti manusia ya, tetapi karena memang sudah dilatih dengan banyak informasi. Nah, ini ada beberapa penerapan di dunia gitu. Yang pertama ada General Electric Digital. Nah, ini merupakan bagian dari perusahaan General Electric ya, yang memang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja industri. Jadi, General Electric Digital ini membantu perusahaan industri seperti pabrik, pembangkit listrik, ataupun minyak dan gas gitu ya, supaya lebih efisien, lebih cepat bekerja, dan juga lebih sedikit kesalahannya, bahkan hemat biaya. Jadi mereka melakukan hal ini dengan otomatisasi dan juga teknologi berbasis data. Gitu. Jadi apa sih otomatisasi produktivitas industri gitu ya? Ini artinya adalah bahwa menggunakan komputer, kemudian software dan juga AI untuk menggantikan atau membantu pekerjaan manusia supaya proses produksinya jadi lebih optimal gitu ya. Kemudian ada IBM Watson Oncology. Ini adalah sistem kecerdasan buatan yang memang dikembangkan oleh IBM untuk membantu para dokter ya dalam menerapi atau menentukan terapi kanker yang paling tepat bagi pasien di sini. Jadi eh, misalkan kasusnya gini, para dokter itu harus memilih pengobatan kanker dari ratusan jenis obat. Kemudian banyak jurnal medis gitu ya, ataupun kondisi pasien yang memang berbeda-beda. Nah, dari Watson Oncology ini membantu meringankan kerja itu. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis data pasien dan juga membandingkan dengan pengetahuan medis yang sudah sangat luas gitu ya. Jadi bisa kita pahami seperti ini. Misalnya, ada input data pasien seperti jenis kankernya, stadiumnya, riwayat kesehatannya, bahkan hasil labnya gitu ya. Nah, hal ini dianalisis oleh AI. Jadi sistem itu membaca ribuan jurnal medis, kemudian buku, dan juga panduan klinisnya. Nah, kemudian menggunakan teknik seperti machine learning ataupun NLP tadi atau pemahaman bahasa. Nah, ini nanti bisa memberikan rekomendasi terapi. Jadi menyusun opsi pengobatan atau eh, yang direkomendasikan gitu ya, atau alternatif atau bahkan yang tidak disarankan seperti ini. Selanjutnya kalau di Indonesia, nah ini contoh penerapan teknologi digital atau AI di Indonesia ini ada beberapa sektor ya. Yang pertama adalah transportasi online. Nah, transportasi online ini adalah layanan yang memang pemesanan kendaraan lewat aplikasi. Peran teknologi atau AI-nya apa? Untuk menentukan driver terdekat dari lokasi pengguna. Kemudian juga bisa menghitung harga otomatis gitu ya. Kemudian juga bisa menentukan rute tercepat. Kalau di fintech, jadi financial teknologi ya. Fintech ini adalah teknologi untuk layanan keuangan digital. Peran AI-nya bisa untuk deteksi penipuan transaksi atau fraud detection. Kemudian analisis kelayakan kredit gitu ya, dan juga sistem pembayaran cepat dan juga aman. Kemudian ada e-learning. Kalau e-learning sistem belajar secara online menggunakan aplikasi ataupun website gitu ya. Nah, peran AI-nya adalah misalnya rekomendasi materi sesuai dengan kemampuan siswa, analisis hasil belajar, ataupun video pembelajaran yang interaktif seperti itu. Kalau di bidang penyiaran, nah penyiaran itu kan sekarang tidak hanya TV ya, tetapi juga bisa streaming online. Jadi peran AI ini bisa untuk merekomendasikan konten gitu ataupun analisis preferensi penonton, bisa juga iklan yang lebih tepat sasaran gitu ya. Jadi di Indonesia ini teknologi digital dan AI itu sudah banyak digunakan di banyak bidang ya untuk membuat layanan jadi lebih cepat, mudah dan juga lebih ke personal seperti itu.
Selanjutnya ada Internet Based Society. Jadi konsep dari Internet Based Society ini menggambarkan kondisi masyarakat modern di mana internet itu menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini, setiap orang itu kan sekarang sudah seperti hidup di dua dunia sekaligus gitu ya. Misalnya kalau di dunia nyata ya kehidupan sehari-hari seperti kuliah, kerja, bahkan interaksi secara langsung. Kalau di dunia maya ya media sosial, kemudian ada game, forum ataupun platform digital gitu ya. Nah, hal ini kan atau di dunia kedua dunia ini kan kita seperti punya identitas yang saling terhubung gitu ya. Kalau identitas nyata siapa kita di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau identitas digital ya misalnya akun, kemudian profil dan juga aktivitas kita secara yang ada di internet. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa setiap orang itu atau dengan dua identitas itu yang tak terpisahkan gitu ya. Kenapa tak terpisahkan? Karena apa yang kalian lakukan di dunia maya itu bisa memengaruhi dunia nyata gitu ya. Atau aktivitas di dunia nyata juga bisa mempengaruhi dunia maya. Misalnya postingan itu bisa mempengaruhi reputasi. Ataupun pengalaman-pengalaman kuliah kalian bisa ditampilkan di media sosial seperti itu. Nah, ini Internet Based Society. Kemudian selanjutnya ada ekonomi digital atau era disruptif gitu ya. Di sini kita akan memahami transformasi digital, dampak teknologi terhadap ekonomi, disrupsi bisnis, kemudian generasi milenial gitu ya. Jadi ekonomi digital itu adalah sistem ekonomi yang memang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam berbagai aktivitas seperti jual beli, pembayaran, transportasi, bahkan layanan lainnya. Jadi kehadirannya ini membuat proses menjadi lebih cepat gitu ya, lebih mudah diakses ataupun efisien gitu. Nah, di sini juga terjadi transformasi digital. Transformasi digital ini adalah perubahan di mana dari sistem tradisional atau manual gitu ya ke sistem berbasis teknologi. Contohnya adalah dari belanja di toko fisik menjadi belanja online. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi biaya, bahkan memperluas akses layanan. Nah, dalam era ini muncul tadi fenomena disrupsi bisnis gitu ya, ataupun perubahan besar yang menggantikan model bisnis lama dengan yang baru tapi sudah berbasis teknologi gitu. Selanjutnya ada tiga tahapan digitalisasi ini ya ada tiga. Yang pertama adalah tahap digitalisasi 1.0. Jadi di sini ada komputasi dan juga dokumentasi gitu ya, menghitung dan mendokumentasi. Jadi pada tahap awal ini teknologi digital itu berfungsi sebagai alat bantu menghitung, menyimpan, kemudian mendokumentasikan data gitu seperti kalkulator ataupun komputer yang memang ada di generasi awal, kemudian mesin pencatat transaksi ya yang memang tujuan utamanya adalah efisiensi administrasi gitu ya dan juga pengambilan keputusan karena data sudah terdigitalisasi dan lebih mudah diolah seperti ini. Kemudian digitalisasi 2.0. Di sini konektivitas dan juga interaksi gitu ya. Jadi pada tahap ini teknologi tidak hanya menyimpan data tetapi sudah terhubung satu sama lain melalui jaringan atau internet. Jadi lahirnya media sosial itu menjadi sebuah ciri khas ya, karena memungkinkan masyarakat bersosialisasi secara digital. Contohnya adalah misalnya Facebook, Twitter, ataupun Instagram gitu ya. Selanjutnya ada digitalisasi 3.0 atau tahap partisipasi dan juga kolaborasi publik di sini ya. Jadi teknologi digital itu bukan hanya tempat interaksi, tetapi juga platform partisipasi masyarakat ya atau produk eh, apa ya partisipasi aktif masyarakat gitu ya. Jadi publik itu bisa langsung memberikan tanggapan, memberikan respon, bahkan ikut membentuk sebuah
produk ataupun layanan di sini. Contohnya adalah misalnya marketplace digital ya, ada Tokopedia, ada Shopee. Jadi pembeli dan penjual itu aktif bertemu di platform tersebut. Selanjutnya ada dampak digital ekonomi terhadap dunia kerja. Yang pertama adalah kehilangnya banyak pekerjaan tradisional. Jadi digitalisasi dan otomatisasi itu membuat pekerjaan manual atau administratif berulang mudah digantikan ya oleh mesin, oleh robot ataupun oleh aplikasi gitu. Kemudian yang kedua, upskilling berkelanjutan. Jadi teknisi harus terus mengembangkan keahlian seiring evolusi mesin. Nah, teknisi ini harus terus mengembangkan keterampilannya. Ya, jadi mesin, kemudian software dan juga perangkat digital itu kan terus berevolusi. Maka para teknisi tidak bisa hanya mengandalkan satu keahlian saja, tetapi harus upskilling, meningkatkan kemampuan, dan juga reskilling, belajar dengan keahlian yang baru ya secara berkelanjutan. Kemudian munculnya pekerjaan baru. Ya, digital ekonomi itu tidak hanya menghilangkan pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan profesi baru. Misalnya ada pengembang teknologi informasi ya, seperti software engineering, data engineer gitu ya. Kemudian kalau manajemen sistem TI ya network admin atau cyber security gitu ya. Kalau ada di bisa juga pembuatan aplikasi gitu ya atau perangkat keras seperti developer aplikasi mobile, kemudian IoT developer dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada munculnya wirausaha baru. Jadi perkembangan ekonomi digital itu memberikan dampak signifikan ya terhadap munculnya wirausaha baru, khususnya usaha mikro dan kecil ya yang memang inovatif gitu ya dengan adanya teknologi internet dan juga platform digital tadi seperti misalnya Tokopedia ataupun Shopee gitu ya, maka masyarakat dapat memulai bisnis dengan modal yang memang lebih kecil tanpa harus memiliki toko fisik gitu ya. Nah, selain itu media sosial seperti Instagram ataupun TikTok itu kan memungkinkan promosi produk secara luas ya dengan biaya rendah. Nah, kemudian sistem pembayaran digital juga seperti OVO ataupun GoPay kan juga sudah mendukung transaksi yang cepat dan juga aman ya. Hal ini kan mendorong lahirnya wirausaha yang memang lebih kreatif, lebih fleksibel gitu ya dan mampu mengikuti tren pasar sehingga ekonomi digital pun menjadi faktor penting dalam pertumbuhan kewirausahaan modern seperti itu. Kemudian ada di sini modal usaha di era digital ya. Ada tiga hal. Yang pertama adalah modal ventura. Jadi modal ventura ini bentuk pendanaan ya, di mana investor itu memberikan investasi tunai kepada perusahaan gitu. Biasanya startup ataupun usaha yang memang sedang berkembang itu dengan imbalan kepemilikan saham gitu ya di perusahaan tersebut. Artinya investor tadi tidak hanya memberikan uang, tetapi juga ikut memiliki sebagian dari bisnis dan juga berpotensi mendapatkan keuntungan ya jika perusahaan tersebut sukses seperti itu. Selanjutnya kalau crowdfunding. Crowdfunding itu adalah metode pengumpulan dana secara daring ya dari banyak orang ataupun masyarakat untuk membiayai suatu usaha ataupun proyek ataupun kebutuhan tertentu yang melalui platform digital. Nah, crowdfunding ini biasanya terbagi menjadi dua jenis. Di sini ada equity crowdfunding, yaitu pendanaan di mana pemberi dana itu mendapatkan imbalan berupa saham atau kepemilikan dalam bisnis, sehingga mereka bisa ikut memiliki perusahaan gitu ya. Kalau iron based crowdfunding atau peer-to-peer lending gitu ya, ini adalah pendanaan dalam bentuk pinjaman yang memang harus dikembalikan dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Nah, dengan crowdfunding ini masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi ya dalam pendanaan sementara pelaku usaha tadi bisa mendapatkan akses modal yang memang tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank contohnya. Kemudian yang ketiga adalah peer-to-peer lending di sini ya. Artinya layanan keuangan ini berbasis digital yang memang mempertemukan langsung peminjam, biasanya UMKM, dengan pemberi dana atau investor ya, melalui sebuah platform online. Jadi
pelaku usaha itu bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui bank. Karena dana berasal dari masyarakat yang memang ingin berinvestasi, gitu ya. Keunggulan peer-to-peer lending ini biasanya bunganya lebih kompetitif gitu. Tidak selalu memerlukan BI checking yang mungkin rumit gitu ya, serta pilihan tenor fleksibel mulai dari sekitar 1 bulan di sini hingga beberapa tahun seperti itu. Selanjutnya ada teori disruptive innovation. Jadi teori disruptive innovation ini diperkenalkan oleh Clayton Christensen ya. Di sini menjelaskan bahwa bagaimana inovasi baru itu dapat mengganggu gitu ya dan juga menggantikan pemain lama gitu ya di tren pasar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa eh, konsep utama ya dalam teori disruptive innovation. Yang pertama adalah jalur kinerja menunjukkan di mana disrupsi dapat terjadi gitu ya. Nah, jadi hal ini menjelaskan bahwa jalur perkembangan kinerja produk atau teknologi gitu ya. Jadi perusahaan lama memang biasanya fokus untuk meningkatkan kualitas untuk pelanggan utamanya gitu. Sementara inovator baru masuk dari pasar bawah gitu ya atau pasar baru dengan produk yang memang lebih sederhana atau lebih murah gitu. Nah, disrupsi ini terjadi ketika produk baru itu yang memang awalnya biasa saja, tapi berkembang gitu ya, dan akhirnya mampu menyaingi bahkan mengalahkan produk yang lama gitu. Kemudian yang kedua adalah di sini eh, respon strategis dan hybrid ya, strategi respon dan juga hybrid. Ya. Jadi hal ini adalah cara perusahaan lama gitu ya untuk merespon disrupsi. Ada beberapa strategi, misalnya mengembangkan produk baru sendiri gitu ya. Jadi mengakuisisi startup gitu ya, ataupun membuat model bisnis seperti hybrid. Jadi menggabungkan model lama dengan baru gitu ya. Maka perusahaan di sini harus adaptif, tidak bisa hanya bertahan dengan cara yang lama. Kemudian ada bisnis platform ya. Di sini perusahaan besar mulai bekerja sama dengan startup melalui model platform gitu ya. Jadi platform di sini adalah tempat yang memang menghubungkan banyak pihak seperti produsen, konsumen maupun mitra. Kemudian ada metrik inovatif. Ya, jadi ini berkaitan dengan cara mengukur keberhasilan inovasi gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pertumbuhan pengguna, adopsi teknologi, bahkan dampak dari jangka panjang supaya perusahaan bisa menghidupkan kembali merek mereka dengan peran yang memang baru gitu ya di era digital ini. Selanjutnya ada generasi milenial. Nah, generasi milenial ini kelompok generasi yang memang lahir sekitar tahun 1980 hingga awal 2000-an ya. Jadi dalam beberapa definisi generasi ini mencakup sebagian awal dari generasi Z atau Gen Z gitu ya. Jadi hal ini sedikit tumpang tindih ya dalam pengelompokannya seperti itu. Jadi memang ada beberapa definisi. Nah, kita pakai yang ini. Jadi generasi milenial itu dikenal sebagai generasi yang memang tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi digital seperti internet, komputer, dan juga smartphone. Hal ini membuat mereka lebih adaptif gitu ya terhadap teknologi. Nah, terbiasa dengan media sosial seperti memiliki gaya hidup yang praktis dan juga serta cepat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ciri ya dari generasi milenial. Yang pertama ada kreatif. Jadi generasi milenial itu dikenal memiliki kemampuan berpikir out of the box gitu ya, atau tidak terpaku pada cara yang lama. Jadi mereka mampu menghasilkan ide-ide baru, bisa melihat peluang dari hal yang memang sederhana gitu ya, bahkan bisa menciptakan inovasi terutama di bidang digital. Kemudian ada confident. Jadi milenial itu merasa atau memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dia berani mengungkapkan pendapatnya, aktif dalam diskusi ataupun forum gitu ya, bahkan tidak takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Kemudian yang ketiga ada connected atau terhubung. Jadi generasi milenial itu sangat
pandai dalam membangun relasi ya dan juga jaringan gitu, baik secara langsung pada komunitas ataupun organisasi maupun secara digital ya lewat media sosial ataupun platform online. Jadi mereka memang mudah berkolaborasi gitu ya, berbagai informasi, kemudian membangun komunitas dan juga mendukung perkembangan diri maupun karir gitu, seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan tren kerja lepas atau freelance milenial gitu ya, memungkinkan kolaborasi kreatif lintas lokasi. Jadi tren kerja lepas atau freelance ini di kalangan generasi milenial memang semakin berkembang ya, karena kan didukung oleh teknologi digital yang memungkinkan mereka bekerja dari mana saja tanpa terikat lokasi ataupun waktu. Nah, model kerja ini membuka peluang kolaborasi kreatif lintas lokasi di mana individu itu dari berbagai daerah, bahkan negara gitu ya, dapat bekerja sama dalam satu proyek secara online. Nah, hal ini kan membuat proses kerja menjadi lebih fleksibel, lebih inovatif, dan juga bisa berbasis hasil gitu ya, output oriented gitu. Nah, namun dalam kondisi ini juga menuntut perusahaan untuk mampu memfasilitasi komunikasi yang memang efektif antar generasi gitu ya. Jadi karena setiap generasi itu kan memiliki gaya kerja ya, cara komunikasi ataupun preferensi teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu menyediakan platform yang komunikasinya digital, ya, membangun budaya kerja yang inklusif, serta mendorong kolaborasi agar semua generasi dapat bekerja secara harmonis dan juga produktif dalam lingkungan kerja modern. Nah, ini materi kita yang ada di pertemuan 3. Seperti itu.